Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayana Sairo dengan NIM 23046742440 dari kelas 2023E. Di sini saya akan memberikan sedikit review mengenai Preskon Social Enterprise oleh Kementerian Hukum dan HAM. Berikut sedikit cuplikan videonya. Social enterprise ini yang menurut saya sebenarnya ekosistemnya sudah terbentuk. Tetapi sebuah layanan yang baru yang diperkenalkan dan diluncurkan hari ini, sebenarnya ini sudah jauh hari sebelumnya sudah direncanakan. Tapi berhubung karena masih masa transisi di Kementerian Hukum, maka baru hari ini bisa terlaksana. Intinya bahwa dengan layanan sistem online AHU terkait dengan social enterprise ini, itu akan membentuk sebuah ekosistem tidak hanya bagi pelaku kewirausahaan semata, hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi ini betul-betul kedepannya berusaha tetapi juga punya fungsi sosial. Nah, karena itu dengan layanan ini saya berharap kepada seluruh pelaku usaha, wirausahaan perusahaan baru untuk melihat bahwa ini adalah sebuah layanan yang tidak hanya mencari keuntungan semata, tapi ini adalah sebuah layanan dan sebuah wadah untuk kita berkarya di Republik ini dalam rangka mencapai 17 goal daripada Sustainable Development Goal yang kita cita-citakan bersama. Nah, karena itu sebenarnya secara umum tidak ada perbedaan pencatatan dengan layanan yang sudah ada terhadap perseroan-perseroan terbatas yang selama ini sudah kita kenal. Satu-satunya perbedaan adalah dengan social enterprise ini, itu wajib mencantumkan salah satu dari 17 goal yang akan dicapai dalam SDGs tadi. Salah satu contohnya, kalau layanan tujuan yang akan dicapai kan satu, gimana kemiskinan itu kita bisa entaskan, selesaikan. Atau yang kedua tentang kelaparan. Demikian pula halnya dengan tujuan-tujuan yang lain ya, termasuk di bidang kesehatan. Bahwa ini kenapa menjadi penting untuk kita declare, yang pertama adalah bahwa nanti semua pelaku usaha yang mendaftarkan persekutuan modalnya lewat layanan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal AHU hari ini adalah kita berharap nanti bahwa keuntungan bersih daripada perusahaan itu 51% harus diinvestasikan lagi kembali kepada tujuan-tujuan seperti yang disampaikan tadi dalam 17 goal yang harus dicapai di seluruh dunia termasuk. Konferensi pers ini diadakan untuk memperkenalkan layanan pencatatan sosial enterprise yang baru diluncurkan. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Adgas menjelaskan bahwa social enterprise merupakan entitas yang menggabungkan tujuan bisnis dengan misi sosial. Dengan adanya pengakuan hukum, diharapkan para pelaku usaha sosial dapat beroperasi dengan lebih efektif dan mendapatkan akses ke berbagai sumber daya yang diperlukan. Tujuan pencatatan social enterprise yaitu 1. Pengakuan hukum. Salah satu tujuan utama dari pencatatan ini adalah untuk memberikan pengakuan hukum kepada social enterprise yang selama ini mungkin beroperasi tanpa status hukum yang jelas. Dengan pengakuan ini, pelaku usaha sosial dapat lebih mudah menjalankan kegiatan mereka. 2. Akses ke pendanaan. Dengan status hukum yang jelas, social enterprise diharapkan dapat menarik perhatian investor dan mendapatkan akses ke pendanaan yang lebih baik. 3. Mendukung SDGs. Menteri Supratman menekankan bahwa social enterprise harus berkomitmen untuk menginvestasikan minimal 51% dari laba mereka untuk kembali ke dalam misi sosial mereka. Ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Supratman menjelaskan bahwa Menteri Hukum juga menjelaskan bahwa proses pencatatan social enterprise akan dilakukan secara sederhana dan transparan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha dalam mendaftarkan entitas mereka tanpa melalui birokrasi yang rumit. Dengan sistem yang efisien diharapkan akan ada lebih banyak social enterprise yang terdaftar dan beroperasi secara legal. Menteri Supratman juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan sosial. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan social enterprise, termasuk dalam hal inovasi dan penyebaran praktek tersebut. Konferensi pers ini diakhiri dengan harapan bahwa
pencatatan social enterprise akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya pengakuan hukum dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan social enterprise dapat berkontribusi lebih besar dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Dengan demikian, peluncuran layanan pencatatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat peran social enterprise di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.